warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita pagi ini akan membahas prakarya tentang serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan menjadi produk setengah jadi. Simak baik-baik materinya ya anak-anak. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dengan materi yaitu pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Oke, apabila kalian sudah siap, mari kita mulai video pembelajaran ini. Baik, anak-anak, peta materi kita kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari pengolahan bahan pangan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang jenis atau karakteristik bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar teknik pengolahannya. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang tahapan pengolahan atau prosesnya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi 1 dan materi 2, yaitu pengertian dan jenis serta karakteristik dari bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Untuk teknik pengolahan dan tahapan pengolahannya atau prosesnya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi pertama, yaitu pengertian dari pengolahan bahan pangan. Anak-anak, ada yang sudah paham mengenai pengolahan bahan pangan? Ya, betul sekali. Pengertian pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan makanan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Nah, itu tadi anak-anak pengertian dari pengolahan bahan pangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam serealia. Yang pertama, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan atau graminae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Selain itu, contoh dari serealia yang pertama adalah padi atau Oryza sativa, kemudian jagung atau zemais, dan yang ketiga adalah gandum. Yang kedua, kita masuk ke dalam kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Golongan yang termasuk dalam kacang-kacangan yaitu kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembekakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Kemudian, tanaman yang tergolong dalam umbi-umbian yaitu ubi jalar, talas, dan kentang. Berikut ini akan diuraikan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi dengan bentuk. Yang pertama adalah potongan pipih tebal atau tipis, yang kedua adalah butiran besar, dan yang ketiga adalah butiran halus. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Contoh pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi yaitu kerupuk gendar. Kerupuk ini terbuat dari adonan nasi yang diberi bumbu rempah, ditambah penyedap rasa, dan kadang juga ditambah bleng. Rengginang. Rengginang terbuat dari beras ketan dibentuk bulat yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari lalu digoreng.
Kerupuk tete. Kerupuk tete terbuat dari singkong. Tete dari bahasa Madura yang berarti ditumbuk. Sama halnya proses pembuatan keripik tete dibuat dengan cara ditumbuk sampai pipih menggunakan batu. Selanjutnya adalah keripik tempe. Sesuai dengan namanya, keripik ini terbuat dari tempe yang dicampur dengan adonan tepung kanji, kemudian digoreng. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Contoh olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi yaitu jagung grontol. Jagung grontol merupakan cemilan yang dibuat dengan cara mengukus jagung sehingga jagung matang dan merekah. Yang kemudian kita campur jagung yang sudah merekah tadi dengan kelapa parut dan sedikit garam. Selanjutnya, nasi jagung. Nasi jagung merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari jagung sebagai bahan dasarnya. Nasi jagung memiliki nilai gizi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi beras. Kacang kedelai goreng. Selain dapat diolah menjadi tempe, tahu, dan kecap, kacang kedelai dapat dijadikan cemilan renyah yaitu kacang kedelai goreng. Kacang kedelai merupakan unsur utama protein nabati dan minyak nabati yang bermanfaat bagi kesehatan. Biskuit. Biskuit merupakan produk jajanan renyah yang dibuat dengan cara dipanggang. Biskuit yang dibuat dari gandum memiliki berbagai macam jenis kandungan yang bisa meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Contoh olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi yaitu kue ade. Kue ade atau bikang singkong merupakan produk dari bahan singkong dan ada juga yang berbahan dari tepung terigu. Pembuatan kue ade dengan cara dipanggang. Udang goreng tepung. Tepung terigu atau tepung beras digunakan untuk campuran untuk produk udang goreng tepung. Cai kue merupakan hidangan Tionghoa, bentuknya seperti pastel atau kroket. Kulit cai kue yang tipis terbuat dari tepung beras. Proses pembuatan cai kue adalah dengan cara dikukus. Bakpia. Bakpia merupakan makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita hari ini tentang olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Selanjutnya, Ibu akan membagikan tugas tentang pembahasan tersebut. Baik, jika sudah selesai dicatat, semoga materi kali ini bermanfaat. Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.